isnad atau sanad namanya. Ya. Jadi contohnya kita dapat ilmu dari siapa? Siapa dari siapa? Terus sampai ke Nabi itu namanya isnad, sanad. Kalau boleh saya kasih contoh seperti sanad guru dah. Bapak-bapak, gurunya sampai nggak ke Nabi? Halo? Sampai. Jangan ragu lah, kalau nggak sampai ke Nabi ke siapa? Ke Abu Jahal. Sampai. Jangan ragu, jangan ragu. Iya. Mau siapapun gurunya, itu biasanya dia dapat ilmu dari gurunya, kecuali dia belajar nggak punya guru. Siapa gurunya? Man la syaikha fa syaikhuhus syaiton. Iya, nggak ada gurunya, gurunya medi, setan. Sebab nyambungnya kemana lagi dia? Bukan dari Nabi berarti. Kalau orang sini, orang Bekasi, orang Jawa Barat, orang Indonesia, itu saya yakin kalau yang belajarnya bener nih, nyampe ke Nabi. Udah sering kan saya bacakan itu tentang silsilah guru ya. Ya kayak dari sini aja, dari Karangtengah, dari Kiai Nur Ali kan. Pusat orang Bekasi itu ke Kiai Nur Ali. Atau pusat orang Indonesia itu biasanya dari Syekh Nawawi, Banten, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Mahfud At-Turmusi, itu Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim As'ari, itu nyambung semua. Contoh, kalau saya ngambil sanad ilmu dari bapak saya punya bapak, itu dulu saya pernah belajar mutamimah kawakib, juga pernah belajar Fathul Qorib sama orang tua. Nah orang tua saya tuh pasti dapat ilmu Fathul Qorib, kawakib dari gurunya. Siapa gurunya? Kiai Nur Ali. Ini ngambil sanad dari sini Pak ya. Kalau ngambil dari Jawa ntar nyambung juga, ketemu juga nih. Beliau Kiai Nur Ali bergurunya sama siapa lah? Itu Kiai Marzuki Mirsad Muara ya. Kiai Marzuki Mirsad itu belajarnya sama siapa? Sama Syekh Mukhtar Al-Tarid Al-Bukhuri namanya. Syekh Mukhtar Al-Tarid Al-Bukhuri itu orang mana? Nama aslinya Mukhtar Al-Tarid Al-Bukhuri, itu nisbatnya orang Bogor. Bukhuri itu Bogor. Jadi orang Bogor boleh pakai Al-Bukhuri, Al-Bogor gitu. Cuma kalau Karangtengah Al apa? Masa Al Karangtengai jelek amat? Al Karontanji kalau bahasa Arabnya. Atau bolehlah Al Kanal, bolehlah ya. Ya, Al Kanal bolehlah. Ya karena ada kanal gitu. Yang orang Jawa Al-Jawi, yang orang Madura Al-Maduri, yang orang Indramayu Al-Indrami, yang orang Cirebon Asy-Syirboni, gitu Pak. Ya, terserah nih bapak-bapak mau pakai al setelah ini nggak apa-apa. Ya. Syekh Mukhtar Al-Tarid Al-Bukhuri. Syekh Mukhtar Al-Tarid Al-Bukhuri ini sekurun dengan Syekh Sayyid Alawi Maliki Al-Makki. Kiai Nur Ali berangkat ke Mekah, bergurunya sama Syekh Sayyid Alawi Maliki Al-Makki, orang Mekah, yang punya anak namanya Sayyid Muhammad yang ngarang kitab ini yang kita lagi baca nih kitabnya. Berarti kan sanad kita mutasil nih, Sayyid Muhammad bin Alawi Maliki Al-Makki Al-Maliki, nama mazhabnya Maliki. Itu gurunya Kiai Nur Ali, Sayyid Alawi. Nah, Sayyid Alawi punya guru lagi, Pak. Nama gurunya siapa?
nggak tahu dah itu mah ya. Itu beliau punya guru lagi, Sayyid Alawi Maliki Al-Makki, yang namanya Sayyid Muhammad bin Abi Bakar Sato. Ini isnad Pak ya, sanad ya. Sayyid Muhammad bin Abi Bakar Sato itu siapa? Kalau bapak-bapak mau tahu karangannya, di Indonesia banyak. Itu namanya I'anatut Thalibin, hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in. Itu karangan daripada gurunya Sayyid Alawi Maliki Al-Makki. Berarti engkong gurunya Ki Nur Ali, berarti cicit guru kita. Kita kasono cicit berarti. Kalau Sayyid Ali Maliki Al-Makki punya guru namanya Sayyid Muhammad bin Abi Bakar Sato, punya murid namanya Sayyid Alawi, Sayyid Alawi punya murid namanya Ki Nur Ali, Ki Nur Ali punya murid namanya Ki Abdullah, Ki Abdullah punya murid bapak-bapak. Berarti kita jatuhnya dicicit apa di apa tuh? Dibuyut apa cicit pokoknya lah gitu. Jadi kita ini punya sanad guru yang jelas. Nah kemudian Sayyid Muhammad bin Abi Bakar Sato punya guru namanya Syekh Ahmad Dimyati Al-Misri, orang Mesir tapi tinggalnya di Mekah. Sayyid Ahmad Dimyati Al-Misri punya guru namanya Syekh Utsman Dimyati Al-Misri. Syekh Utsman Dimyati Al-Misri punya guru namanya Syekh Muhammad Ahmad Zaini Dahlan. Itu yang ngarang kitab Muhtasor Jiddan, Dahlan Alfiyah. Bapak-bapak pernah nggak ngaji Muhtasor? Itu berarti nyambung kita. Itu karangan guru-guru kita. Muhtasor Jiddan. Muhtasor itu maknanya ringkasan. Jiddan itu banget. Muhtasor Jiddan ringkes bet. Nah gitu kalau bahasa Indonesianya. Ya kayak kemarin kan babul ma glodogan, babun pintu maon air, babul ma pintu air glodogan. Nah Ahmad Zaini Dahlan itu Pak punya guru namanya Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi At-Tanara. Syekh Nawawi Banten, nyambungnya ke situ. Nanti Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi itu punya guru, punya murid namanya Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Khatib As-Sambasi. Kemudian beliau ini punya murid namanya Syekh Khalil Bangkalan Al-Maduri. Syekh Khalil Bangkalan Al-Maduri punya murid namanya Syekh Hasim Asy'ari Al-Jombangi, Jombang, Kiai Haji Hasim Asy'ari. Nah kalau Kiai Haji Hasim Asy'ari punya murid namanya Kiai Haji Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Kiai Haji Abdul Karim punya murid namanya Kiai Haji Akil Siroj, Kempek, Cirebon. Itu jadi nyambung semua nih sanadnya ini. Nah ini Syekh Khalil Bangkalan punya murid yang di Cipasung, siapa namanya ya, Kiai Ru'yat itu muridnya Syekh Khalil. Jadi se-Indonesia itu nyambung semua sanad keilmuan dari Syekh Khalil Bangkalan Al-Maduri, Syekh Khalil. Nah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan punya guru namanya Syekh Muhammad bin Mustafa. Syekh Syarafuddin Muhammad bin Mustafa. Syekh Mustafa punya murid namanya Mustafa bin Syekh. Mustafa bin Syekh punya murid namanya Syekh Al-Idrus. Syekh Al-Idrus punya guru, maksudnya guru ya bukan murid. Syekh Al-Idrus punya guru namanya Qutbul Ghaus Abdullah Al-Haddad Sahibir Ratib, yang merangkai, yang mengarang Ratibul Haddad. Kita makanya pada ratiban. Kenapa? Itu karangan ulama-ulama kita, guru-guru kita. Abdullah Al-Haddad yang buta ini kemudian punya guru dua yang sangat terkenal,
Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Qasasi dengan Syekh Taqiyuddin Al-Muqri. Muhammad ke sini dulu, Muhammad nanti guru keduanya. Qutbul Ghaus Abdul Al-Haddad punya guru namanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari baru punya murid, punya guru namanya Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Al-Asqalani ahli hadis, ini yang ahli fikihnya. Terus ini kalau saya bacain Pak, nyambung ke Nabi. Kita itu nyambungnya ke Imam Syafi'i, ke Imam Malik. Dari Ibrahim Al-Mirwazi, kemudian punya guru namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi' Tabi'. Imam Nafi' Tabi' punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya guru namanya Sahabat Umar. Sahabat Umar punya guru namanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya baca ini kepanjangan, nyambung gitu ke Nabi kita, nyambung. Jadi jangan takut, ilmu kita nggak sesat karena sanadnya mutasil. Kalau bapak-bapak mau, besok saya kasih catatannya dah ya. Mau. Tapi ngapalin mau. Ya, maksud saya biar kita ini punya sanad keilmuan. Jadi kalau misalkan ada orang bertanya kepada kita, kok model sembahyang lu begitu? Oh iya, sebab guru gua ngajarinnya begitu. Guru gua dari mana ya? Guru dari gurunya lah. Gurunya ya dari gurunya. Dia ngelihat gurunya sholat begitu, dia ikutin begitu. Terus sampai kepada sahabat Umar. Mohon maaf kalau guru saya itu ngajarin sholatnya begitu, ya udah saya ikutin. Sementara kalau mengambil jalur dari sanad ini Pak, dari Abdullah bin Umar kemudian kepada Imam Nafi' Tabi, kemudian kepada Imam Malik, kemudian kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ibrahim Al-Mirwazi, kemudian Imam Ibnu Suraid, terus kemudian kepada runtunan-runtunan ke bawahnya, itu enggak ngajarin, mohon maaf nih, sholat tahiyat tangan goyang-goyang. Kita dapatnya enggak goyang. Kalau yang mungkin goyang mungkin dapatnya dari jalur yang lain gitu. Ya silakan kalau punya sanad itu, kalau punya sanad keilmuan begitu silakan. Ya tapi kalau kita kebetulan dapat gurunya, dari gurunya itu yang tidak goyang-goyang. Ini namanya isnad.